Oke, kembali lagi kita dalam program e-learning. Tadi kita udah membahas tantangan e-commerce yang pertama dari segi keamanan ya. Yang kedua ada kepercayaan dan risiko. Ya memang tingkat kepercayaan masyarakat masih belum 100% ya. Kan ada risikonya juga ada kadang-kadang karena ada beberapa pihak dari e-commerce ini mungkin yang mengkelabui para masyarakat, para konsumennya. Kadang-kadang di saat setelah melakukan pemesanan, melakukan transaksi barangnya tidak dikirim ataupun pada saat barang dikirim tidak sesuai dengan yang dibeli oleh konsumen. Kemudian sumber daya manusia, ada model bisnis, ada budaya, autentikasi user, dan belum tersedianya public key infrastructure. Kemudian ada masalah organisasi, ada penipuan ya, seperti saya katakan tadi, karena penipuan sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat ya. Kemudian akses internet yang lambat, permasalahan hukum dan legalitas ya. Ini risiko e-commerce ya. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Misalnya seseorang telah menghancurkan atau mengganti semua data finansial yang ada. Kemudian pencurian informasi rahasia yang berharga, misalnya pencurian terhadap kepemilikan teknologi, informasi pemasaran, atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Yang ketiga ada kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan service, misal gangguan yang bersifat non-teknis seperti aliran listrik mati. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misal seorang hacker berhasil membobol sistem perbankan dengan berhasil memindahkan sejumlah rekening orang lain ke dalam rekening pribadinya. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, misalnya seringnya terjadi gangguan pada jaringan yang menyebabkan akses gagal. Kemudian kerugian tak terduga, misal gangguan terhadap transaksi bisnis akibat kesalahan faktor manusia atau kesalahan perangkat. Misalnya kita pesan ordernya 1, yang dikirimnya nanti 2 ya, ordernya 3 dikirimnya 1 ya, seperti itu. Kemudian ini jenis transaksi e-commerce. Yang pertama ada bisnis ke bisnis, B2B. Penjual atau pembeli adalah organisasi. Yang kedua, bisnis ke konsumen, B2C. Penjual adalah perusahaan dan pembeli konsumen. Yang ketiga, konsumen ke konsumen, C2C. Pelanggan ke pelanggan ya. Yang keempat ada konsumen ke bisnis, C2B. Konsumen memberitahu kebutuhan dan pemasok bersaing untuk menyediakan produknya. Yang kelima ada perdagangan intrabisnis. Perusahaan menggunakan e-commerce secara internal untuk memperbaiki operasinya. Yang keenam, pemerintah ya, ke warga dan pihak lain. Pemerintah menyediakan layanan kepada para warganya melalui teknologi e-commerce. Yang ketujuh, perdagangan mobile ya. Ketika e-commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel seperti dengan telepon disebut e-commerce ya. Kemudian ini kita akan bahas satu persatu ya. Business to business, B2B. Ini ada portal e-commerce-nya, ada pemasok ya. Kemudian suatu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain yang memiliki konsumennya sendiri. Nah, B2B ini merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Contoh Unilever ya. Unilever ini perusahaan penghasil produk home dan personal care serta foods dan es krim di Indonesia. Unilever adalah salah satu customer dari PT Electronic Data Interchange Indonesia. Karakteristik dari B2B ini, pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Pertukaran informasinya dilakukan dengan format yang sudah ada ya, sudah disepakati, dan service system yang digunakan antar kedua bisnis juga menggunakan standar yang sama. Kemudian salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. Sarana digunakan ini Electronic Data Interchange, EDI ya. Kemudian model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Kemudian penjualan barang dan jasa dalam jumlah yang banyak atau borongan.
kalau B2B ini. Kemudian biasanya dengan harga yang khusus sehingga lebih murah ya, karena pembeliannya dilakukan dengan jumlah yang banyak guna dijual kembali. Misalnya pembelian secara grosir berbeda dengan harga yang dijual di harga eceran ya. Kemudian koneksi online antara vendor dengan pembeli. Ini keuntungan B2B, produktivitas kerja yang besar dan potensial, penghematan waktu dalam melakukan transaksi, berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan, prosesnya yang cepat, transparan, dan harga yang lebih murah. Aplikasi B2B ini pasar penjualan ya, perusahaan mencoba untuk menjual berbagai produk jasanya ke perusahaan lain secara elektronik dari pasar elektroniknya dan atau dari situs pihak ketiga. Kemudian pasar pembelian, model di mana perusahaan mencoba untuk membeli produk atau jasa yang dibutuhkan dari perusahaan lain secara elektronik ya. Metodenya dengan lelang misalnya. Perusahaan ingin membeli barang, memasukkan kebutuhannya yang diinginkan ke situs web. Ada yang ketiga, perdagangan elektronik. Ada 4 jenis jasa perdagangan. Ada distribusi vertikal untuk bahan baku langsung, biasanya dalam jumlah besar dan dalam jangka panjang. Kemudian perdagangan vertikal untuk bahan baku tidak langsung. Ini bahan bakunya dibeli berdasarkan kebutuhan. Pembeli dan penjual mungkin saja tidak saling kenal ya. Distributor horizontal ya, pasar elektronik banyak untuk bahan tidak langsung seperti peralatan kantor yang dilakukan oleh industri apa saja. Kemudian ada perdagangan fungsional, dapat menemukan tenaga kerja sementara untuk perusahaan. Kemudian ada business to consumer, B2C ya, portal e-commerce berhubungan langsung dengan konsumen ini ya. Suatu perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumennya melalui jaringan elektronik. Jadi B2C ini sistem komunikasi bisnis atau pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada saat tertentu. Jadi pembeli langsung ya berhubungan dengan perusahaan pembuat untuk membeli barang. Misalnya Samsung ya membuat website untuk pembelian produk HP yang dibuat misalnya. Ini ada karakteristik B2C ya. Produk eceran yang sangat beraneka ragam, pembayaran secara online menggunakan kredit card ya, berbelanja dengan sangat mudah, usaha berpromosi dengan menggunakan penjualan silang antar produsen dan konsumen, dan dengan adanya potongan harga, biasanya ada diskon misalnya, apalagi bisa di merchant Shopee, Lazada ataupun Tokped ya, Tokopedia misalnya. Pada saat tanggal 7 bulan 7 pasti ada promo tertentu ataupun pada saat akhir bulan ya. Kemudian keuntungan B2C bagi badan bisnis, ini bisa akses ke pasar global secara langsung, bisa menghemat waktu dan tempatnya juga, pengurangan biaya yang sangat berarti ya, kesediaan penuh seperti saya katakan tadi, 24 jam per hari, 7 hari per minggu, 365 hari per tahun ya. Ini ada beberapa keuntungan B2C bagi konsumen. Kemudian tantangan B2C, ini transformasi budaya dari tradisional ke online. Jadi sekarang masyarakat lebih suka berbelanja secara online ya. Selain mudah diakses, bisa dilakukan di mana saja. Kemudian memerlukan kepercayaan sangat tinggi, keterbatasan pembayaran ya, transaksi maksimum ya, keamanan dan lain-lain. Kemudian sistem pengiriman. Ini ya. Ada aplikasi B2C, ini ada ruang pamer elektronik, ada mall elektronik, ada cyber banking. Kemudian customer to customer situasi, ini konsumen menjual atau bertransaksi langsung kepada konsumen lain ya. Contohnya misalnya Tokopedia menyediakan layanan toko online di mana pengunjung bisa menjual dan membeli barang yang diinginkan. Ya, Tokopedia menggunakan situasi ya. Kemudian masalah pada e-commerce ya, banyaknya user yang menggunakan aplikasi membuat aplikasi lemot ya, pilihan metode pembayarannya kurang, pemerataan internet, masalah kurir juga ikut menjadi tanggungan penjual, pengguna tidak mengikuti alur sistem aplikasi dengan runtut sampai selesai, kemudian banyak terjadi kejahatan cybercrime ya. Ini solusi meningkatkan e-commerce. Aplikasi ini harus didesain untuk mengatasi big data, memberikan perhatian lebih kepada syarat baru ya, berupa modal dan pelatihan. Kemudian memperkuat keamanan aplikasi, alur sistem harus jelas untuk mengurangi jumlah kejahatan. Ini ada prospek ke depan e-commerce ya, ada pangsa pasar, pengawasan ya, harus uang, harus bahan jasa kurir dan mobile e-commerce. Selagi penyebaran internet tetap tumbuh, maka prospek e-commerce akan semakin besar. Pasti kita di sini semua sudah menggunakan e-commerce ya, belanja secara online.
Oke, sekian program e-learning hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.